Hai, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Putri Tajang. Kali ini saya akan membuat bubur kacang hijau dengan flah santan yang pastinya sangat enak, manis, gurih. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk disimak videonya hingga selesai. Dan sekarang kita langsung saja ya ke bahan-bahannya. Dan ini bahannya sudah saya siapkan. Di sini saya pakai 250 gram kacang hijau. Ini sudah direndam selama 6 jam. Dan ini sudah dicuci bersih ya teman-teman. Ini sudah siap kita gunakan. Dan kita ke bahan berikutnya. Di sini sudah saya siapkan 200 gram gula merah. Ini akan saya masak dengan sedikit air ya teman-teman. Ini akan kita tambahkan dengan secukupnya air. Nah, segini sudah cukup ya, kurang lebih 100 ml. Ini akan kita masak sampai mendidih dan gulanya jadi larut ya. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya ini akan kita saring ya teman-teman, agar ampas dari gula merahnya itu tidak ikut masuk ya. Dan ini dia hasilnya, ini sudah siap kita gunakan. Nah, di sini saya sudah didihkan air kurang lebih 1500 ml. Setelah air mendidih langsung saja ya untuk kacang hijau tadi ini boleh kita masukkan. Dan ini akan kita masak sampai kacang hijaunya ini benar-benar lembut ya teman-teman. Untuk cara perebusannya di sini saya tidak pakai metode apapun ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin pakai metode perebusan biar hemat gas silahkan ya. Nah, di sini saya masak aja langsung ya teman-teman sampai kacangnya ini benar-benar lembut seperti ini ya. Ini sudah cukup. Selanjutnya kan kita masukkan beberapa bahan lainnya seperti setengah sendok teh garam. Dan saya tambahkan juga dengan 100 gram gula pasir. Lanjut untuk cairan gula merah yang sudah kita buat sebelumnya boleh kita masukkan ya teman-teman. Nah, di sini akan saya tambahkan juga dengan setengah sendok teh vanili bubuk agar aromanya lebih harum ya. Karena di sini saya tidak menggunakan daun pandan sama sekali ya teman-teman. Nah, di tahap akhir di sini akan saya masukkan larutan tepung beras. Di sini saya pakai 3 sendok makan tepung beras dicampur dengan sedikit air ya teman-teman. Ini fungsinya untuk mengentalkan buburnya ini. Nah, kalau teman-teman ingin lebih kental lagi silahkan ya untuk tepungnya boleh ditambah. Tapi bagi saya ini sudah cukup ya. Di sini saya tidak membuatnya terlalu kental ya teman-teman. Nah, ini sudah siap. Selanjutnya kita akan membuat flah santannya. Di sini saya pakai 1 saset santan instan yang 65 ml. Lanjut kita akan tambahkan dengan 200 ml air. Nah, di sini sebelumnya saya sudah siapkan 1 sendok makan tepung beras. Ini akan kita tambahkan dengan air. Ini saya ambil dari 200 ml tadi ya teman-teman. Nah, sisanya boleh kita masukkan ke dalam panci. Nah, ini akan kita aduk-aduk rata terlebih dahulu ya. Dan untuk adonan pengentalnya ini juga sudah siap. Nah, sekarang kita langsung saja ya untuk masak flah santannya ini. Nah, ini kita gunakan api yang kecil saja ya teman-teman. Nah, di sini akan saya masukkan terlebih dahulu untuk pengentalnya ya. Ini akan kita masak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk ya agar santannya tidak pecah. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk menambahkannya dengan sedikit garam agar rasanya lebih gurih ya. Nah, ini setelah mendidih ini dia hasilnya. Dan untuk bubur kacang hijaunya juga ini sudah siap ya teman-teman. Ini selanjutnya sudah bisa kita hidangkan. Ini dinikmati selagi hangat pastinya sangat enak ya. Nah, untuk kekentalannya sendiri seperti ini ya. Ini tidak terlalu kental. Dan sekarang kita langsung saja ya, kita mau menambahkan dengan flah santannya. Nah, untuk flah santannya ini terlihat sangat kental ya. Untuk rasanya sendiri ini sangat enak ya. Perpaduan antara bubur kacang hijau ditambah dengan gurihnya santan makin menambah cita rasanya semakin enak ya. Nah, di sini mau lanjut saya cobain terlebih dahulu ya teman-teman. Terlihat ini sangat menggugah selera ya. Nah, buat teman-teman di rumah jangan lupa untuk cobain resepnya ya. Semoga kalian suka. Dan sekarang kita langsung saja ya ke resep yang kedua.
Untuk resep yang kedua, di sini akan saya buat es lilin dengan rasa kacang hijau ya teman-teman. Sekarang kita langsung saja ya ke bahan-bahannya. Di sini sudah saya rendam terlebih dahulu 250 gram kacang hijau. Nah, selanjutnya ini akan kita masak di air yang sudah kita didihkan sebelumnya. Di sini saya sudah siapkan 1500 ml air. Setelah air mendidih, langsung saja akan kita masukkan kacang hijau yang sudah kita rendam sebelumnya. Nah, di sini saya mau pakai teknik masak 5-37 ya. Pertama kita akan masak kacangnya ini 5 menit. Terhitung saat airnya sudah mendidih ya. Nah, ini setelah 5 menit selanjutnya akan kita tutup kembali pancinya. Kita akan diamkan kurang lebih 30 menit ya teman-teman. Dan sambil menunggu waktunya, di sini akan kita sisihkan terlebih dahulu ya. Kita akan lanjut memasak gula merahnya. Di sini saya sudah siapkan 250 gram gula merah. Saya tambahkan juga dengan 100 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh vanili bubuk. Selanjutnya akan saya tambahkan dengan 1 saset santan instan. Di sini saya pakai yang 65 ml. Atau kalau teman-teman ingin pakai santan segar silahkan ya. Nah, di sini saya tambahkan juga dengan 700 ml air. Selanjutnya ini akan kita masak sampai mendidih ya teman-teman. Nah, setelah mendidih ini dia sudah siap. Nah, kita kembali lagi ke kacang hijau yang sudah kita diamkan selama 30 menit. Nah, ini hasilnya sudah empuk ya. Tapi di sini akan kita masak kembali kurang lebih 7 menit sampai kacangnya ini benar-benar matang dan lembut ya teman-teman. Nah, setelah 7 menit ini dia hasilnya. Ini sudah benar-benar empuk ya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, di tahap ini kita boleh memasukkan gula merah yang sudah kita masak sebelumnya ya teman-teman. Di sini kita pakai saringan seperti ini agar tidak ada ampas daripada gulanya yang masuk ke dalam pancinya ya. Nah, di sini akan kita aduk-aduk rata terlebih dahulu. Nah, di tahap ini akan saya masukkan larutan tepung maizena yang sudah kita siapkan sebelumnya. Di sini saya pakai 5 sendok makan tepung maizena dicampurkan dengan sedikit air ya. Ini tinggal kita masak sampai mendidih kembali. Dan setelah itu ini sudah siap ya. Ini akan kita biarkan sampai dingin. Nah, ini setelah dingin lanjut saja kita akan melakukan proses pembungkusan. Nah, di tahap ini saya sudah siapkan pembungkus es lilin dan benang sebagai pengikatnya nanti ya. Ini langsung saja ya teman-teman akan kita masukkan adonan esnya ke dalam pembungkusnya seperti ini ya. Caranya cukup mudah. Kita gunakan corong seperti ini agar kacangnya itu lebih mudah masuknya ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, tidak usah terlalu penuh. Selanjutnya tinggal kita putar-putarkan. Dan untuk mengikatnya caranya cukup mudah, kita pakai benang seperti ini ya. Tinggal kita lilitkan. Nah, ini benangnya kita tarik agak kencang ya teman-teman agar terikat dengan sempurna ya. Dan untuk ujungnya ini tidak usah kita simpulkan ya, ini tinggal kita gunting aja seperti ini. Dan ini hasilnya, ini sudah terikat dengan baik ya, dan ini tidak akan mudah untuk lepas ya teman-teman. Dan agar lebih rapi, untuk ujungnya ini akan saya gunting sedikit seperti ini ya. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya kita akan lakukan proses yang sama sampai semuanya selesai ya. Dan saya rasa teman-teman juga pasti bisa melakukannya di rumah ya. Dan kalau sudah semua, ini dia hasilnya. Selanjutnya akan kita bekukan di dalam kulkas semalaman. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Ini sudah beku. Dan ini sudah siap kita hidangkan. Ini sudah siap ya untuk kita santap. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Cara bukanya ini cukup mudah. Tinggal kita tarik benangnya seperti ini ya. Dan ini akan terlepas dengan mudah. Seperti ini. Nah, ini sudah saya cobain ya sebelumnya. Rasanya itu beneran enak, kacang hijaunya terasa. Ditambah dengan aroma gula arennya yang sangat harum, pastinya sangat enak ya. Dan untuk teksturnya ini lembut ya teman-teman. Nah, buat teman-teman di rumah jangan lupa untuk cobain resepnya ya. Semoga kalian suka. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.